Selamat Pak pagi dan selamat Sumanda. datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, berikut kami sampaikan tata tertib selama pelaksanaan acara yang akan dilaksanakan secara virtual. Pastikan audio dalam kondisi mute selama acara berlangsung. Terdapat dua posisi selama acara berlangsung. Posisi berdiri pada saat menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan posisi duduk setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan dimohon untuk dapat menyesuaikan posisi kamera bagi para undangan. Terima kasih. Ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan. Sesaat lagi pembukaan perdagangan dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia akan segera dimulai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso. Yang kami hormati, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Nur Haida, beserta jajaran anggota Dewan Komisioner, Bapak Heru Kristiana, Bapak Husen, Bapak Rizwinandi, Bapak Ahmad Hidayat, Bapak Tirta Segara.
para Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, para pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Inarno Jayadi beserta jajarannya, Direktur Utama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Bapak Sunandar beserta jajarannya, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Bapak Urip Budi Prasetyo beserta jajarannya, Dewan Komisaris dan Direksi Self-Regulatory Organization, serta Bapak dan Ibu para tamu undangan lainnya yang telah bergabung secara virtual. Selamat pagi dan selamat datang pada acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka peringatan 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang untuk pertama kalinya dilakukan secara virtual untuk mendukung kebijakan PPKM. Hari ini Selasa 10 Agustus 2021. Hadirin yang terhormat, untuk mengawali acara pada pagi ini sebagai bentuk wujud rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, agar industri pasar modal Indonesia mampu bersinergi untuk pemulihan ekonomi Indonesia, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Aziz Al-Bakar dari Kustodian Sentral Efek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak, Ibu, serta segenap hadirin, marilah sejenak kita bersama-sama tundukkan kepala, kita teduhkan hati dan pikiran kita, kita berdoa sesuai ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa kita pada pagi hari ini sesuai dengan agama dan keyakinan yang saya anut, yaitu Islam. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa, khilaf dan kesalahan kami. Ampuni dosa, khilaf dan kesalahan kedua orang tua kami yang telah membimbing dan membesarkan kami. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi rezeki, limpahkanlah kepada kami hamba-hambamu yang tak berpunya ini, rezeki yang halal dan berkah. Limpahkan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan kepada kami semua hamba-hambamu yang lemah ini. Serta hindarilah kami dari musibah pandemi COVID-19 dan berikan kesembuhan dan kepulihan kepada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, limpahkanlah anugerah dan berkah-Mu kepada kegiatan yang kami lakukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Jadikanlah pasar modal Indonesia menjadi pasar modal yang lebih baik, lebih berkah, lebih maju, dan lebih bermanfaat. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, kami bermunajat kepadamu, golongkanlah kami semua ke dalam golongan hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur dan mensyukuri atas semua nikmat anugerah yang Engkau telah limpahkan kepada kami yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan simak bersama laporan singkat oleh Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia, Bapak Urip Budi Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso. Yang kami hormati, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
Bapak Budi Gunadi Sadikin, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Nur Haida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Husein, Bapak-Bapak Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1, Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Justini Septiana, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2, Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Yunita Lindasari, para pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris dan Direksi SRO, Direksi Anak Perusahaan SRO, Direksi Anggota Bursa dan Perusahaan Tercatat, Direksi dan Dewan Komisaris SRO periode tahun 1992 sampai dengan tahun 2020, Bapak dan Ibu perwakilan asosiasi di lingkungan pasar modal, serta seluruh tamu undangan lainnya yang hadir secara virtual. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual bersama dengan seluruh keluarga besar Pasar Modal Indonesia untuk bersama-sama memperingati 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, memasuki tahun kedua pandemi COVID-19, sepanjang tahun 2021 ini, kinerja IHSG mengalami kenaikan sebesar 2,5% yang dipengaruhi oleh bangkitnya optimisme pasar dalam menghadapi pandemi COVID-19. Adapun di tahun 2021 ini, level tertinggi IHSG terjadi pada tanggal 13 Januari, yakni di level 6.435, atau naik 7,6% dibandingkan penutupan tahun 2020 bertepatan dengan vaksinasi pertama COVID-19 di Indonesia. Selama tahun 2021, Pasar Modal Indonesia berhasil memfasilitasi 28 perusahaan tercatat terbaru, sehingga total menjadi 740 perusahaan. Dan ini merupakan pencapaian tertinggi di ASEAN dalam 4 tahun terakhir berturut-turut. Pada minggu lalu, kita menyambut pencatatan perdana saham perusahaan unicorn pertama di Bursa Efek Indonesia, yakni PT Bukalapak.com. Selama tahun 2021, nilai efek yang tersimpan di pasar modal Indonesia meningkat sebesar 16,33%. Yang didominasi oleh investor domestik sebesar 59,95%, yang sebagian besar didukung oleh mayoritas kepemilikan investor di pasar saham. Pencapaian lain yang patut kita syukuri bersama adalah total jumlah investor di pasar modal Indonesia yang sudah mencapai 5,89 juta investor per tanggal 6 Agustus 2021, atau tumbuh lebih dari 4 kali lipat sejak tahun 2017. Jumlah investor tersebut didominasi oleh investor individu lokal sebesar 99%, serta didominasi oleh milenial dan generasi Z sebesar 80%. Tren yang sama juga terlihat pada jumlah investor yang bertransaksi saham, yang mengalami peningkatan menjadi hampir 200.000 investor yang secara harian aktif bertransaksi saham. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, lebih dari 59% investor yang bertransaksi saham harian didominasi oleh retail. Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan signifikan jumlah investor
yaitu adanya dukungan infrastruktur teknologi informasi dan simplifikasi pembukaan rekening. Hal ini didukung dengan data bahwa lebih dari 60% investor memiliki rekening di agen penjual fintech. SRO bersama dengan OJK selalu berupaya untuk bersinergi dalam pengembangan pasar modal Indonesia yang dituangkan dalam program strategis dan roadmap jangka panjang. Berbagai kebijakan dan penyesuaian baru dipersiapkan agar pasar modal Indonesia terus berkembang di tengah pandemi COVID-19, termasuk dalam rangka mewujudkan pemulihan ekonomi. Hal ini terlihat dari serangkaian program strategis yang diluncurkan sepanjang 2021. Antara lain, peluncuran IDX Industrial Classification, peluncuran indeks IDX MES BUMN, fatwa tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek yang bersifat ekuitas di bursa efek, peluncuran S-Multivest dalam mendukung program pemerintah melalui BP Tapera, peluncuran ISI-KESE yang memungkinkan investor untuk ikut serta dalam RUPS secara daring, serta penyediaan sistem online trading melalui anak perusahaan IDX STI. Seluruh pencapaian ini tentunya tidak luput dari dukungan Bapak dan Ibu seluruh pelaku industri pasar modal, pemerintah, dan tentunya otoritas jasa keuangan yang telah berkomitmen penuh dalam mendukung terciptanya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan Indonesia untuk terus tumbuh secara sehat dan berkesinambungan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu hadirin pada pagi hari ini. Semoga seluruh rencana dan prestasi yang kita capai bersama dapat terus terjaga. Sukses selalu dan maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang kami hormati Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang kami hormati juga Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Ibu Nur Aida, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK, Bapak Husein, dan beserta rekan-rekan anggota Dewan Komisioner lainnya, para Deputi Komisioner OJK beserta jajaran, Bapak Urip Budi Prasetyo, Direktur Utama PT Custodian Central Efek Indonesia, selaku Koordinator Panitia HUT Pasar Modal yang ke-44 ini, Bapak Inarno Jayadi, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, serta seluruh direksi dan komisaris SRO, baik dari Bursa Efek, KPI, dan juga KSEI, tentunya beserta seluruh jajarannya, para pengurus asosiasi di industri pasar modal, serta Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan media, dan seluruh insan pasar modal yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama hadir pada pagi hari ini memperingati 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia
dan sekaligus membuka perdagangan pada hari ini. Kita tahu di masa pandemi ini telah merubah pola kehidupan kita dan juga aktivitas kita, namun kita tahu bahwa pasar modal Indonesia masih mampu bertahan dan menunjukkan kinerjanya yang terus membaik, ya, dan berbagai capaian. Tapi juga disampaikan bahwa pertumbuhan investor pasar modal yang sangat signifikan periode pandemi ini, yang tentunya itu semua adalah patut kita syukuri bersama. Kami juga menaruh apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh insan pasar modal yang telah berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan pasar modal Indonesia dan terus berperan dalam sebagai motor penggerak roda perekonomian nasional kita. Bapak Menteri serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita tahu sebagaimana kami sampaikan, pandemi COVID itu merubah pola kegiatan kita, kebiasaan kita, sehingga kita ruang untuk konsumsi juga semakin belum pulih seperti semula, ya. Sehingga kita ruang untuk menyimpan uang kita semakin besar, dan tentunya ini berkah buat pasar modal bahwa menyediakan alternatif investasi yang tentunya ini membuat positif di pasar modal. Di samping itu kami juga mengapresiasi kebijakan pemerintah, di mana fiskal yang akomodatif, juga kebijakan moneter yang akomodatif, yang memberikan ruang yang luas likuiditas pasar untuk terus meningkat dan kokoh, ya, di masa pandemi ini. Kita tahu, ya, sebagaimana kami sampaikan, alternatif investasi harus semakin banyak, ya, karena demand tentunya semakin banyak, karena disposable income masyarakat semakin besar. Ini adalah instrumen pasar modal, tentunya menjadi sangat penting untuk selalu kita kembangkan, yang lebih menarik, lebih kredibel, dan memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi para investor. Dapat kami sampaikan sampai Juli kemarin, ya, itu sudah 5,82 juta investor pasar modal. Peningkatan ini 93% secara YoY. Dan ini didominasi oleh investor retail, milenial di bawah 30 tahun. Ya. Dan ini memberikan optimisme kepada pasar modal kita bahwa kita mempunyai basis investor yang sustain, ya, karena ini didasarkan pada retail. Dan kita juga bisa patut kita banggakan bahwa volatilitas di pasar modal senantiasa terjaga dengan baik, tidak terlalu volatile, ya. Terutama ini adalah untuk merespon berbagai sentimen dan berbagai fenomena di pasar. Saya rasa ini masih dalam batas yang wajar, dan ini adalah tanda-tanda pendalaman basis pasar modal kita, terutama dari investor. Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, patut kita syukuri bahwa indeks kita, sebagaimana tadi kami sampaikan, volatilitasnya sangat terkendali, yaitu sudah di atas 6.000, ya, 6.127, ya, atau tumbuh 2,48% year to date. Dan ini tercatat bahwa non-resident sudah mulai masuk sebesar 8,24 triliun secara year to date. Dapat kami sampaikan juga penghimpunan dana melalui pasar modal hingga 9 Agustus 2021 telah mencapai 118,03 triliun dari 27 emiten baru yang melakukan penawaran umum. Ini angka ini sudah hampir melebihi tahun lalu, ya, tahun 2020. Ya, dan ini tentunya kami masih yakin masih akan terus berkembang sampai akhir tahun, di mana kami melihat ada 87 penawaran umum dalam pipeline. Ya, itu nilainya 53,06 triliun. Ini per Agustus 2021. Barangkali dengan berjalannya waktu ini terus akan meningkat, dan ini tentunya menjadi berkah kita semua sebagai pemicu pemulihan ekonomi kita. Ke depan, OJK terus akan meningkatkan basis supply, antara lain dengan mengakomodasi calon emiten-emiten yang dalam kategori new economy, yaitu ekonomi-ekonomi baru yang kita ciptakan yang ramah lingkungan
dan juga berbasis teknologi tertata. Antusiasme, optimisme penghimpunan dana melalui pasar modal ini terjaga dengan baik dan sebagai 16 jam itu sebetulnya singkat. Sebagai berkah bagi kita semua, terutama ini adalah dalam rangka sinergi pemulihan ekonomi kita ke depan. Bapak Menteri dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, optimisme yang tinggi ini juga diharapkan ya oleh kita semua dalam rangka memberikan platform ya, diskusi di G20 yang dimana Indonesia ini menjadi leader ya di 2022 ini. Dan agenda bagaimana kita mendorong ekonomi berwawasan lingkungan, ekonomi hijau, dan khusus sektor pembiayaan, keuangan, ini sustainable finance itu menjadi agenda utama dalam presidensi Indonesia di G20 2022 ini. Dan ini akan menjadi Indonesia adalah negara besar yang mempunyai komitmen tinggi untuk mensukseskan Paris Agreement, di mana kita mengurangi emisi sampai 2030, 29%, ya, dan juga Sustainable Development Goal dari United Nations. Ya. Untuk itu OJK telah mengeluarkan roadmap keuangan, roadmap Sustainable Finance untuk tahap kedua, ya, yaitu 2021 sampai 2025. Salah satu bentuk implementasinya adalah kita akan mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun roadmap, ya, rencana aksi keuangan berkelanjutan dan menyampaikannya kepada otoritas, ya, terutama ini bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan juga perusahaan publik. OJK mempunyai prioritas dalam hal ini, diantaranya dalam roadmap tersebut, penyelesaian taksonomi hijau sebagai pedoman kita bersama agar mempunyai bahasa yang sama tentang program ini, dan juga kita akan membuat kerangka manajemen risiko di industri jasa keuangan dan pedoman pengawasan berbasis risiko dalam penerapan risk management yang berwawasan ekonomi hijau ini. Dan juga kita akan mengembangkan berbagai skema pembiayaan, baik melalui perbankan maupun melalui pasar modal yang inovatif dan lebih visible yang berwawasan lingkungan. Dan kita juga tidak lupa kita akan meningkatkan awareness masyarakat, pelaku jasa keuangan, dan stakeholder lainnya tentang bagaimana kita paham tentang ekonomi hijau ini. Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, sebagai bentuk kerjaan kita bersama, ya, bahwa dalam mendorong ekonomi hijau ini atau pembiayaan berwawasan lingkungan, ya, penerbitan Global Sustainability Bond atau yang kita sebut Green Bond sudah tercapai sekitar 1,9 miliar dolar untuk beberapa emiten di Indonesia yang sudah melantai di bursa global. Dan juga kita sudah peningkatan nilai indeks SRI ke hati, sehingga saat ini telah memiliki dana kelolaan sebesar 2,5 triliun per April 2021. Kita memang yakin ini mulai, namun demikian ke depan kami harapkan akan bisa lebih besar lagi yang akan kita lakukan berkaitan dengan berbagai platform ini. Di samping itu, kita juga sudah terdapat penerbitan ESG Leaders Index oleh Bursa Efek untuk mewadahi permintaan yang tinggi atas reksadana dan exchange traded fund bertema ESG. Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya kami upaya yang kita lakukan tadi itu tidak akan berhasil tanpa upaya kita bersama, ya, bersama-sama, terutama dalam hal ini adalah self-regulatory organization. Ya. Dan untuk itu kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri keuangan untuk bersama-sama melakukan mensukseskan program-program tersebut, ya, terutama pemahaman masyarakat. Dan ini kita harapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sektor keuangan kita, terutama pasar modal. Bapak Ibu Menteri, Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, dengan berbagai upaya tersebut, ya, kita harapkan akan positif
untuk pengembangan pasar modal kita yang mempunyai basis emiten dan juga basis investor yang tinggi. Di samping itu, kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Menteri, sekali lagi kami terima kasih kehadirannya dalam acara ini. Di samping itu juga kami ingin menyampaikan bahwa selama pandemi ini, insan pasar modal ya, bersama-sama pelaku di jasa keuangan telah berbagai upaya dilakukan untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID ini. Ya. Di antaranya kita sudah melakukan vaksin bersama-sama melalui platform sektor jasa keuangan. Dan pada hari ini Pak Menteri dapat kami sampaikan, insan pasar modal ingin menyampaikan bahwa sudah menggalang upaya untuk mengumpulkan donasi yang diambil dari para pelaku pasar modal, ya, dengan berbagai yang dilakukan, ya, diantaranya membagi berbagai fee yang diperoleh untuk didonasikan, ya. Sehingga nanti kami sampai dengan bulan Desember akan terus melakukan ini, dan kami yakin ini jumlahnya cukup besar, namun demikian tentunya ini terlalu dini kami sampaikan, tapi angka sementara yang dapat kami sampaikan ini sudah terkumpul sekitar 10 miliar. Ya. Dan nanti kami akan selalu bekerja sama dengan Pak Menteri dan seluruh jajarannya untuk bisa mengalokasikan ini ke dalam spot-spot yang memang membutuhkan dan prioritas untuk agar dapat membantu percepatan penanganan COVID ini dan dampak COVID, sehingga ini juga pada akhirnya akan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kehadiran Pak Menteri dan para pemangku kepentingan lainnya. Semoga upaya kita ini akan membuahkan hasil yang optimal dalam pengembangan pasar modal kita dan menangani kesehatan. Akhir kata, selamat ulang tahun yang ke-44 Pasar Modal Indonesia. Mari kita berkarya untuk mewujudkan pasar modal Indonesia bersinergi, tangguh, dan berperan besar dalam percepatan ekonomi nasional kita. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya adalah prosesi peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal. Dan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini akan dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan akan didampingi oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 OJK, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK, Direktur Utama SRO, serta Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan 44 Tahun Pasar Modal. Mohon berkenan, yang terhormat Bapak Wimbo Santoso dan seluruh peserta untuk membuka perdagangan pada pagi hari ini yang akan dilakukan secara virtual dan akan ditandai kata singkat oleh Bapak Wimbo dan diikuti pengangkatan jempol oleh para pendamping. Dengan ini saya resmikan pembukaan perdagangan bursa dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Ya, silakan bisa mengangkat jempol Bapak Ibu, para pendamping. Ya, dan kita akan mulai countdown ya Bapak Ibu sekalian. 5, 4, 3, 2, 1.
Dan perdagangan resmi dibuka dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, pada layar atau di screen Anda sekalian, kita sedang melihat bahwa indeks harga saham gabungan pada saat ini berada pada posisi 6.127,46 atau mengalami kenaikan atau perubahan yang cukup signifikan Bapak Ibu sekalian ya, berubah menjadi 0,18% dibandingkan dengan indeks penutupan hari kemarin. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, boleh kita berikan tepuk tangan secara virtual, tepuk tangan dari tempat Anda masing-masing Bapak Ibu sebagai penyemangat untuk hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya sambutan dan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para undangan dan hadirin yang berbahagia. Saya memahami beratnya tekanan pandemi COVID-19 ini terhadap para pelaku pasar modal. Ini memang ujian berat, namun kita bisa tetap mempertahankan geliat perekonomian kita. Kita bersyukur perekonomian Indonesia di kuartal kedua 2021, artinya ini di bulan April, Mei, dan Juni 2021, tumbuh 7,07%. Sebelumnya kita mengalami kontraksi yang dalam, minus 5,32% di kuartal kedua 2020. Setelah mencapai titik terendah, ekonomi negara kita mampu tumbuh kembali tahap demi tahap, bergerak naik ke minus 3,49% di kuartal ketiga 2020, kemudian minus 2,19% di kuartal keempat 2020 dan minus 0,71% pada kuartal pertama 2021. Dan akhirnya kita bisa tumbuh lebih cepat lagi hingga kita bisa keluar dari resesi. Berbagai indikator ekonomi juga mengalami perbaikan. Konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit rumah tangga, LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, investasi, dan angka-angka ekspor impor mengalami pertumbuhan positif. Bahkan ekspor mampu tumbuh ke angka 31,78%. Hadirin yang saya hormati, saya juga mendengar kabar baik dari pasar modal. Pasar modal Indonesia juga mencatat kenaikan jumlah investor yang signifikan. Sampai Juli 2021 meningkat 50,04%, naik lebih dari 4 kali lipat sejak tahun 2017. Yang saya senang adalah peningkatan investor di pasar modal didominasi investor domestik, didominasi oleh kaum milenial. Kenaikan jumlah investor ini akan berkontribusi untuk menahan tekanan pasar. Selama pandemi, jumlah perusahaan yang melakukan IPO di bursa tidak menurun. Jumlahnya IPO-nya tetap tertinggi di ASEAN. Sampai akhir bulan Juli 2021 tercatat ada 27 IPO baru. Pencapaian yang baik ini telah dicapai selama 4 tahun berturut-turut. Namun demikian, kita tetap harus waspada. Pada kuartal ketiga
tahun 2021 ini kondisi perekonomian lebih berat. Kita tahu awal bulan Juli, varian Delta telah memaksa kita untuk memperketat mobilitas masyarakat, yang tentu saja berdampak pada ekonomi nasional kita. Hal inilah yang harus diwaspadai, termasuk oleh pasar modal. Hadirin yang saya hormati, pasar modal Indonesia punya peluang tumbuh lebih baik ketika masuk ke situasi pandemi pada saat penerapan PSBB pertama dan PSBB kedua. Nilai transaksi harian di bursa justru meningkat menjadi 7,5 triliun sampai dengan 8 triliun rupiah. Bahkan setelah PSBB kedua berakhir, nilai transaksi harian bahkan mencapai 13,1 triliun rupiah. Momentum ini harus terus dijaga, peningkatan kepercayaan pada pasar modal Indonesia harus menjadi prioritas, digitalisasi harus dipercepat, produktivitas, dan kualitas pelayanan harus terus diperbaiki, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan, dan ekosistem perekonomian nasional harus sama-sama kita perbaiki. Terakhir, kepada seluruh jajaran, komisaris, direksi, dan keluarga besar Pasar Modal Indonesia, saya menyampaikan selamat memperingati 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Mari kita bersama-sama tingkatkan daya saing Indonesia di tengah kompetisi global untuk mempercepat Indonesia maju yang kita cita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah memberikan arahan. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan Corporate Social Responsibility menjadi fokus utama pada peringatan tahun ini. Pendapatan Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia dari transaksi 9 Agustus 2021 dialokasikan seluruhnya menjadi dana kegiatan CSR. Selain itu, pelaku industri pasar modal juga turut diajak berperan serta dalam kegiatan CSR, baik dalam bentuk barang ataupun dana. Bantuan dari Pasar Modal Indonesia akan diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Inarno Jayadi, kepada Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Bapak Andi Saguni, sebagai perwakilan Rumah Sakit Darurat COVID-19 dan akan disaksikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Wimbo Santoso, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Bapak Husen. Dan dapat kami informasikan bantuan yang sudah kami serah terimakan kepada Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah 5.000 oximeter senilai 281 juta rupiah dan 5 oksigen concentrator senilai 131,5 juta rupiah. Dari total sebesar 10 miliar rupiah yang akan dialokasikan secara bertahap. Kami persilakan kepada Direktur Utama Bursa Efek Indonesia untuk melakukan proses penyerahan CSR dan dimohon kepada Bapak Inarno untuk memberikan prakata sebelum memberikan CSR secara simbolis. Atas nama Pasar Modal Indonesia, dan ini saya serahkan donasi yang salah satunya ditujukan untuk kebutuhan perlengkapan rumah sakit darurat COVID-19. Semoga donasi ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat.
Ya, mohon bisa diangkat lebih tinggi lagi Bapak supaya hadirin bisa menyaksikan dan melihat sertifikat dari penyerahan CSR ini. Terima kasih. Izin Pak Menteri, dengan ini kami terima donasi dari Pasar Modal Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebagai bentuk apresiasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pasar Modal Indonesia akan menyampaikan cindramata yang akan diserahkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Wimbo Santoso. Mohon berkenan Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Wimbo Santoso untuk dapat menyerahkan cindramata dan menyampaikan prakata sebelum penyerahan cindramata. Kami sangat mengapresiasi dan terus mendukung program-program yang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19 dan seluruh dampaknya. Kami berharap kerjasama antara pelaku industri pasar modal dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dapat mempercepat realisasi program Kementerian Kesehatan dan juga dalam rangka memberikan dorongan percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Terima kasih Pak Wimbo, terima kasih teman-teman dari OJK, semoga budi baiknya bisa menyehatkan kembali Indonesia dan semoga sukses terus pasar modal Indonesia menjadi bullish seperti bantengnya. Selamat teman-teman dan terima kasih. Baik, dan untuk mengabadikan momen yang sangat berbahagia ini, kami mohon berkenan untuk bergabung dan melakukan sesi foto bersama Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Nur Haida, beserta jajaran anggota Dewan Komisioner, Bapak Heru Kristiana, Bapak Husen, Bapak Rizwinandi, Bapak Ahmad Hidayat, Bapak Tirta Segara, Ibu Justini Septiana selaku Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 OJK, Ibu Junita Lindasari selaku Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK, Bapak Sunandar selaku Direktur Utama KPI, kemudian Bapak Urip Budi Prasetyo selaku Direktur Utama KSEI, dan Bapak Syafruddin, Direktur KSEI selaku Ketua Panitia Pelaksana 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Mohon Bapak Ibu sekalian bisa untuk bersiap-siap untuk menyalakan kamera pada device Anda. Ya, silakan Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kamera dan bersiap-siap untuk mengabadikan momen yang sangat berbahagia ini. Kita akan lakukan sesi foto ini menjadi 2 sesi foto ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan nanti saya akan memandu atau memberikan aba-aba untuk sesi foto ini. Kepada Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, kami persilakan. Ya, dan tentunya dalam sesi foto ini Bapak Ibu sekalian jangan lupa ya untuk memberikan semangat, tentunya boleh nanti bisa dengan jempol atau kepalan tangan Bapak Ibu ya, untuk kesuksesan dan juga kesehatan kita bersama. Memang pada masa-masa seperti ini kita belum bisa tentunya untuk bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, walaupun secara virtual tidak akan mengurangi esensi dari acara kita pada hari ini. Foto bersama tetap bisa kita lakukan tentunya. Iya, baik.
Sudah siap semuanya Bapak Ibu sekalian? Mungkin boleh kita berikan kepalan tangan untuk kesehatan dan kesuksesan kita di masa sekarang dan juga di masa depan tentunya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Untuk berikutnya, sesi foto yang kedua. Sekali lagi jangan lupa untuk berikan semangat dan juga senyuman yang terbaik Bapak Ibu ya. Oke, baik, kalau sudah siap semuanya, mana kepalan tangannya Bapak Ibu? Oke, baik, siap ya. 1, 2, 3. Iya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk sesi foto bersama ini terima kasih, dan terima kasih juga kami ucapkan khususnya kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Wimbo Santoso, dan juga Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bapak Andi Saguni yang sudah telah hadir pada acara ini di sela-sela kesibukan Bapak-bapak sekalian dan telah berkenan tentunya untuk mengikuti acara kita. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami persilakan apabila Bapak ingin meninggalkan ruang meeting Zoom ini. Dan hadirin Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya marilah kita saksikan bersama. Berikut ini adalah video kegiatan CSR yang telah dilakukan. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, peringatan 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia belum lengkap tanpa prosesi pemotongan tumpeng. Namun karena kondisi PPKM yang saat ini sedang diterapkan di wilayah DKI Jakarta, sesi pemotongan tumpeng akan digantikan dengan penyerahan tumpeng yang dilakukan secara virtual. Dan kami mohon berkenan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyerahan tumpeng kepada Direktur Utama KSEI.
warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, sesuai dengan tradisi Indonesia sebagai pasar modal, kami serahkan potongan tumpengnya kepada koordinator, ketua, panitia peringatan diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang ke-44. Diserahkan ke Pak Urip. Silakan Pak Urip. Tumpeng yang diberikan dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Iya, itu tumpengnya ya. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan hadirin untuk momen yang sangat berbahagia ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, hadirin, untuk selanjutnya kita akan melihat tayangan ucapan selamat atas peringatan 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang disampaikan oleh berbagai pihak yang selama ini turut mendukung perkembangan pasar modal Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berlangsung. Pertumbuhan ekonomi kita semakin tinggi. Mari kita bangkit, berkuat sinergi, membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional ke depan, menuju Indonesia maju. Saya, Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, beserta anggota Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-44 Dirgahayu Pasar Modal Indonesia. Semoga pasar modal Indonesia semakin berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional dengan terobosan-terobosan baru yang adaptif bagi kemajuan pasar, menjembatani kebutuhan pembiayaan para emiten dengan investasi oleh para investor, literasi keuangan kepada masyarakat luas termasuk generasi milenial, memperkuat ketahanan ekonomi kita, membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional. Pasar modal maju, Indonesia jaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita dan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-44 kepada Pasar Modal Indonesia. Saya mengapresiasi pelaksanaan program CSR sebagai salah satu rangkaian utama peringatan HUT Pasar Modal Indonesia yang turut membantu upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Saya berharap segala ikhtiar kita dan upaya solidaritas sosial masyarakat, termasuk dari pasar modal, ikut menangani pandemi COVID-19 dan semoga diberi kelancaran dan membuahkan keberhasilan sehingga perekonomian dapat pulih kembali. Dengan bertambahnya usia, pasar modal Indonesia dapat menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas dan integritas tingkat dunia untuk menarik minat investor dan emiten dari dalam dan luar negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Salam sejahtera.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada seluruh pimpinan dan jajaran PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan seluruh pelaku pasar modal Indonesia yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun ke-44 Pasar Modal Indonesia. Secara historis, pasar modal Indonesia hadir bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1912 sudah hadir pasar modal di Batavia. Berbagai event historis seperti Perang Dunia Pertama, Kedua, dan juga dalam perjuangan kemerdekaan yang kemudian memunculkan perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke pemerintah Republik Indonesia jelas menjadi konteks yang terus mempengaruhi kehadiran pasar modal kita. Sesudah mengalami vakum lebih dari 3 dekade, pasar modal Indonesia kemudian diaktifkan kembali dengan diresmikannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Agustus 1977. Tanggal inilah yang kemudian dijadikan oleh pasar modal Indonesia sebagai hari ulang tahun pasar modal Indonesia. Sejak saat itu pasar modal terus mengalami perkembangan dan menjadi bagian yang penting bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Badai dan turbulensi di dalam perekonomian suatu negara selalu terjadi. Demikian juga dengan Indonesia. Khusus untuk pasar modal, dengan guncangan di sektor keuangan sejak 97, 98, dan Global Financial Crisis 2008, telah juga melahirkan suatu reformasi tata kelola pasar modal yang saya harap lebih baik, lebih transparan, lebih kuat, dan lebih adil. Hari ini kita dihadapkan lagi dengan sebuah badai yang berasal dari sisi kesehatan. COVID-19, pandemi global. Ini adalah krisis terburuk dalam 150 tahun terakhir. Program dan protokol kesehatan menjadi penting, vaksinasi menjadi penting. Saya harap seluruh anggota dan masyarakat pasar modal Indonesia juga ikut di dalam mensukseskan pelaksanaan protokol kesehatan dan vaksinasi. Saya berpesan kepada seluruh para pelaku dan seluruh masyarakat pasar modal Indonesia. Setiap kita menghadapi tantangan, kita diuji. Namun yang paling penting, semangat untuk tidak menyerah. Mari kita terus berjuang, karena kita pasti mampu menghadapi tantangan ini dengan ikhtiar bersama, gotong royong, dan terus menjaga Indonesia. Teruskan lakukan berbagai inovasi, karena kita juga dihadapkan pada tren disrupsi perubahan teknologi digital yang pasti akan mempengaruhi banyak hal di dalam transaksi pasar modal Indonesia. Jadilah yang terdepan di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang luar biasa, sambil terus menciptakan sebuah pasar modal yang sehat, transparan, dan mampu menjadi alat bagi masyarakat Indonesia di dalam berinvestasi secara aman. Tugas masih panjang dan masih banyak, namun kita yakin kita akan bisa dan menang. Selamat ulang tahun ke-44 Pasar Modal Indonesia. Jaya terus Pasar Modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purbaya Yudisadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, beserta seluruh pegawai Lembaga Penjamin Simpanan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-44 bagi pasar modal Indonesia. Apresiasi kami untuk pasar modal Indonesia yang telah berperan dan berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Semoga pasar modal Indonesia dapat mewujudkan pasar yang teratur dan efisien dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi semua pemangku kepentingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Pasar Modal Indonesia yang ke-44. Selama 44 tahun, pasar modal telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Semoga pasar modal Indonesia dapat terus tangguh dan agile dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa kebiasaan baru mendatang. Saya juga berharap kerjasama yang selama ini terjalin dengan Kadin Indonesia akan semakin erat demi kebangkitan ekonomi Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu Pasar Modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama anggota dan pengurus API, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-44 Pasar Modal Indonesia. Semoga terus tumbuh dan berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan dan bisnis para investor. Kami percaya dengan sinergi yang kuat dengan para pemangku kepentingan, pasar modal Indonesia akan terus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam berbagai kondisi yang dinamis. Sukses, sehat, dan maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari APKI, Asosiasi Bank Kastodian Indonesia, saya mewakili semua pengurus dan anggota mengucapkan Dirgahayu Pasar Modal Indonesia yang ke-44. Semoga semakin sukses, maju dan jaya menjadi pasar modal panutan di tingkat regional dan internasional. Atas nama seluruh anggota dan segenap jajaran pengurus Asosiasi Emiten Indonesia, kami mengucapkan Dirgahayu Pasar Modal Indonesia yang ke-44. Semoga kedepannya pasar modal Indonesia semakin maju dan memberi banyak manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ari Adil, mewakili seluruh Presidium Dewan APRDI dan seluruh pengurus 6 asosiasi pelaku di industri reksadana dan pengelola investasi, mengucapkan Dirgahayu Pasar Modal Indonesia yang ke-44. Kami berharap pasar modal Indonesia terus tumbuh berkembang dan secara berkelanjutan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat dan bagi ekonomi negara kita tercinta. Maju terus pasar modal Indonesia, maju terus Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Saya Abdul Haris Muhammad Rum, Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Atas nama seluruh anggota HKPM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-44 Pasar Modal Indonesia. Semoga pasar modal Indonesia dapat memberi kontribusi semakin signifikan ke depan bagi ekonomi bangsa dan negara. Terima kasih. Selamat kepada pasar modal Indonesia atas eksistensinya selama 44 tahun ini sudah menjadi wadah bagi para pelaku bisnis, pelaku ekonomi, bersama masyarakat luas, bersama retail investors, bergotong royong membangun perekonomian bangsa. Juga semangat terus untuk berjuang bersama agar industri kecil, UMKM juga bisa memanfaatkan pasar modal lebih luas lagi. Terima kasih karena sekarang semua orang Indonesia bisa berinvestasi. Sukses terus pasar modal Indonesia. Salam. Saya Tarko Sunarjo, Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia. Atas nama IAPI, serta akuntan publik di seluruh Indonesia, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-44 Pasar Modal Indonesia. Pasar Modal Indonesia telah memberikan kontribusi positif di dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia, meskipun kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Semoga
pasar modal Indonesia terus tumbuh dan berkembang, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Semoga pasar modal Indonesia semakin jaya. Semoga semakin maju. Sukses selalu pasar modal. Sukses selalu. Sukses, sukses, sukses. Sebelum mengakhiri acara pada pagi ini, selanjutnya mari kita lihat pemaparan rangkaian kegiatan dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia oleh Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia, Bapak Syafruddin. Yang terhormat Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Ibu Nur Haida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Husen, yang kami hormati Bapak dan Ibu anggota Dewan Komisioner OJK, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 OJK, Ibu Justini Septiana, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK, Ibu Yunita Lindasari, para pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris dan Direksi SRO, Direksi Anak Perusahaan SRO, Direksi Anggota Bursa dan Perusahaan Tercatat, Direksi dan Dewan Komisaris SRO periode-periode sebelumnya, Bapak Ibu perwakilan asosiasi di lingkungan pasar modal, serta seluruh tamu undangan lainnya yang hadir secara virtual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya mewakili panitia menyampaikan laporan mengenai rangkaian kegiatan peringatan 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Pada tahun ini peringatan 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia mengusung tema Sinergi Pasar Modal bagi Pemulihan Ekonomi. Logo kegiatan menggambarkan perjalanan pasar modal Indonesia selama 44 tahun dengan garis linier tanpa putus berwarna gradasi dari merah ke marun yang menggambarkan transformasi pasar modal Indonesia yang semakin profesional, terpercaya, dan modern. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya peringatan diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, tahun ini dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh OJK dan SRO yang dapat diikuti oleh partisipan dari OJK, SRO, anak perusahaan SRO, para pelaku dan stakeholder lainnya serta umum. Mempertimbangkan kondisi pandemik COVID-19 yang masih belum mereda hingga saat ini, sebagian besar rangkaian kegiatan pada tahun ini masih akan dilakukan secara virtual, sehingga dapat terlaksana dan dapat diikuti tanpa mengurangi jumlah peserta atau bahkan diharapkan dapat diikuti lebih banyak peserta. Puncak peringatan 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia ditandai dengan seremoni acara pembukaan perdagangan yang dilanjutkan dengan konferensi pers oleh OJK dan SRO yang diadakan pada hari ini, Selasa 10 Agustus 2021. Rangkaian kegiatan yang dapat diikuti oleh umum direncanakan dalam bentuk seminar, expo, workshop, yaitu ESG, dan showcase yang telah dilaksanakan pada Juli lalu dengan dihadiri oleh 3.449 partisipan, Public Expose Live pada September 2021 dengan target partisipasi dari 50 perusahaan tercatat, Sekolah Pasar Modal untuk Negeri yang akan dilaksanakan pada September hingga November 2021 dengan target peserta penegak hukum, perangkat pemerintah daerah, guru, dan lainnya.
Kemudian Capital Market Summit Expo yang akan dilaksanakan pada Oktober 2021, serta kompetisi yang akan diadakan untuk umum yaitu TikTok dan YouTube Edukasi Pasar Modal, dan kompetisi bagi seluruh galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Adapun kegiatan yang khusus dapat diikuti oleh peserta dari OJK, SRO, pelaku dan pemakai jasa adalah CEO Networking yang akan dilaksanakan pada November 21 dan Capital Market Fund Day pada periode September sampai Oktober 2021 berupa aktivitas walk, run, bike secara virtual yang sekaligus juga diselenggarakan untuk menghimpun tambahan dana CSR yang akan dihitung dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Serta kegiatan yang berupa kompetisi yaitu lomba karya tulis, Indonesia Capital Market Got Talent, dan juga e-competition. Khusus untuk media, dalam rangka kegiatan peringatan HUT 44 ini akan diselenggarakan lomba foto jurnalistik, lomba penulisan artikel jurnalistik, dan media gathering secara virtual bersama OJK dan SRO pada tanggal 2 Desember 2021. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kegiatan CSR sebagai kegiatan rutin HUT Pasar Modal pada tahun ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 yang telah dilaksanakan sejak bulan Juni lalu. Rangkaian kegiatan CSR yang dilaksanakan sejak Juni hingga Desember 2021 antara lain berupa santunan kepada ahli waris tenaga kesehatan DKI Jakarta yang meninggal selama pandemi COVID-19. Pelaksanaan tahap pertama telah dilakukan berupa bantuan sebesar 360 juta pada tanggal 4 Agustus lalu kepada 30 ahli waris. Kemudian pelaksanaan sentra vaksinasi di DKI Jakarta yang telah dilaksanakan untuk dosis pertama di bulan Juni, kemudian di bulan Juli untuk yang menggunakan Sinovac, dan nanti di bulan September untuk yang menggunakan AstraZeneca dengan jumlah peserta sekitar 4.000 orang. Kegiatan pelaksanaan sentra vaksinasi ini direncanakan akan dilanjutkan di luar Jakarta, dimulai dengan kota Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Semarang, Surabaya, dan Gresik yang akan bertahap dilaksanakan mulai bulan Agustus 2021. Kemudian juga ada kegiatan untuk dukungan gerakan oksigen untuk Indonesia, berupa pengadaan oksigen konsentrator kapasitas 10 liter, di mana pada tahap pertama sedang berjalan pengadaan sejumlah 100 unit dan sebagian telah kami salurkan. Dan juga penyediaan perlengkapan kesehatan yang bertahap dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan berkoordinasi bersama Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kemenkes, sehingga pengadaan dan penyaluran perlengkapan kesehatan dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk kegiatan CSR yang menjadi kegiatan utama peringatan HUT Pasar Modal di tahun ini, BI, KPI, dan KSCI telah mengalokasikan dana yang diperhitungkan berdasarkan pendapatan transaksi bursa dan jasa kustodian tanggal 9 Agustus 2021 sebagai dana CSR, yaitu senilai 11,26 miliar rupiah. Selain itu, SRO juga telah mengajak para pelaku untuk dapat berpartisipasi dalam penggalangan dana CSR ini, dan hingga tanggal 9 Agustus malam terkumpul dana sejumlah 24,46 miliar dari total 75 pihak, serta dalam bentuk peralatan kesehatan senilai sekitar 700 juta rupiah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh pelaku yang telah ikut berpartisipasi, sebagai salah satu bentuk apresiasi, izinkan saya untuk menampilkan daftar 15 perusahaan dengan nilai partisipasi terbesar sebagai berikut. PT Indofood Sukses Makmur senilai 10 miliar rupiah, PT Barito Pacific Tbk 5 miliar rupiah, PT Chandra Asri Petrochemical 3 miliar rupiah, PT Sinarmas 1 miliar, Buana Capital Sekuritas 1 miliar rupiah, Bukalapak 1 miliar rupiah, PT Surya Citra Media Tbk 1 miliar rupiah, PT Multipolar Tbk 500 juta rupiah, PT Semesta Indovest Sekuritas 250 juta rupiah, PT Trimegah Sekuritas Indonesia 150 juta rupiah, kemudian PT Bank Sinarmas Tbk, PT Batavia Prosperindo Aset,
PT Energi Mega Persada, PT Golden Energy Mines, TBK, dan MNC Sekuritas senilai masing-masing 100 juta rupiah. Para hadirin yang saya hormati, demikian laporan panitia atas rangkaian kegiatan 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Terima kasih kami kepada OJK, SRO, beserta anak perusahaan, perusahaan tercatat, anggota bursa, lembaga profesi pasar modal, asosiasi-asosiasi di lingkungan pasar modal, serta para pelaku pasar modal lainnya, termasuk para investor, atas partisipasi dan dukungannya pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Kami mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan dimaksud. Di masa pandemi ini, izinkan kami juga untuk mengingatkan semua pihak agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, maju terus Pasar Modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, demikianlah rangkaian acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang memberikan ucapan selamat ulang tahun serta doa terbaik untuk pasar modal Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dan juga kepada seluruh undangan serta rekan-rekan media yang telah bergabung pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian senantiasa selalu diberikan kesehatan. Dan kami informasikan pula kepada rekan-rekan media bahwa konferensi pers akan dilaksanakan 30 menit dari sekarang. Dan kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk bisa bergabung melalui link yang telah diberikan. Jadi konferensi pers akan dimulai pada pukul 10.30. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Santi 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 Om, maju terus pasar modal Indonesia.